Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyono. Saya akan menjelaskan tentang presentasi saya, yaitu UAS Studi Kelayakan Bisnis dengan materi aspek manajemen. Yang pertama, pentingnya manajemen bagi perusahaan. Manajemen secara umum diartikan sebagai pengaturan. Artinya, manajemen adalah sebuah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi, manajemen adalah bagaimana perusahaan bisa menata dan mengelola sumber daya agar suatu usaha dapat berjalan sesuai harapan demi tercapai suatu tujuan. Hampir semua perusahaan memiliki manajemen tersendiri yang diduduki oleh orang-orang yang pengalaman di dalamnya. Berikutnya, pengertian dan fungsi manajemen. Manajemen adalah suatu proses kegiatan pengelolaan dalam sebuah perusahaan dengan menerapkan fungsi perencanaan, berorganisasi, pelaksanaan, dan pengawasan dalam manfaat sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen dan organisasi adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha, karena usaha yang akan atau sedang dirintis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik. Proses manajemen sendiri juga dapat kaidah-kaidah agar suatu usaha bisa berjalan lebih mudah. Berikutnya, fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengorganisasi. Organisasian adalah proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pemegang unit. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses di mana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit, seperti seorang manajer yang mengarahkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil kerja agar tetap sesuai dengan rencana awal dan memobilisasi sebagai penyimpanan selama proses pelaksanaan kerja. Yang berikut, manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Pembangunan proyek harus mengoperasikan rencana melaksanakan dengan sumber daya yang disediakan agar proyek tadi dapat terselesaikan sesuai target. Artinya proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai dengan konsepnya. Perencanaan proyek. Perencanaan proyek yaitu menggambarkan apa dan bagaimana proyek harus dikerjakan. Hal itu meliputi jenis pekerjaan, waktu penyelesaian, tenaga pelaksanaan, peralatan, dan juga penganggaran. Penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek meliputi penjadwalan waktu dari masing-masing aktivitas proyek dalam urutan yang sudah diatur. Terdapat beberapa macam dengan yang sering digunakan para penjadwal. Salah satu yang paling terkenal adalah bagian grade, yang nilainya lebih mudah ditafsir dan efek untuk digunakan. Pengawasan proyek. Pengawasan dan pengendalian jalannya proyek adalah satu hal yang tak boleh disepelekan dalam pembangunan proyek demi kesesuaian proyek dengan target yang telah ditetapkan.
Lebih dari itu, pengawasan ini berguna untuk mengawasi arus anggaran dan evaluasi berbagai kelemahan dan kekeliruan selama pembangunan proyek. Yang berikutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya meliputi segala sesuatu yang disiapkan perusahaan berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia, yakni dalam penempatan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam konsep manajemen sumber daya manusia terdapat hal yang terkait erat seperti adanya kebijaksanaan, struktur, dan juga praktik dalam mengatur orang lain demi tercapainya tujuan. Dalam manajemen sumber daya manusia juga diterapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, berorganisasi, pengaraan, dan pengawasan, dan fungsi yang bersifat operatif seperti pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum mulai usaha. Yang pertama, analisis jabatan adalah hal yang pertama kali ini dilakukan sebelum melalui sesuatu usaha, yaitu dengan cara mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi seperti identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, bahan dan alat, dan kondisi kerja, dan hal-hal lain yang menghubungkan dengan jabatan, agar tidak salah posisi dan bekerja sesuai dengan porsinya secara optimal. Perencanaan sumber daya manusia adalah mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yaitu tentang jumlah tenaga kerja berdasarkan perkiraan hasil produksi, dan dalam sistem manajerial juga berdasarkan jumlah jabatan yang tersedia dalam struktur organisasi perusahaan. Yang berikut, pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja sendiri merupakan proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan juga bidang-bidang pengoperasian usaha di lapangan. Meliputi penarikan, seleksi, penempatan. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi adalah suatu imbalan atau penghargaan kepada setiap personel yang bekerja di suatu perusahaan, dan kompensasi ini penting adanya demi mencapai tujuan yang diinginkan yang berkaitan langsung dengan berlangsungnya karyawan yang bekerja. Pengembangan. Pihak manajemen perlu untuk melakukan program pengembangan pada setiap karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memenuhi kebutuhan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perusahaan. Integritas. Integrasi adalah menyesuaikan keinginan karyawan dengan manajemen, yaitu bagaimana karyawan bisa menyelesaikan antara pentingnya pribadinya dengan kepentingan perusahaan agar sama-sama menguntungkan melalui penyimpanan apresiasi mereka. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja biasa disebabkan oleh faktor usia, masa pensiun, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan adanya pemecatan karena adanya kesalahan. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi. Bentuk dari organisasi tentu harus disesuaikan dengan bidang usahanya dan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut adalah beberapa jenis bentuk organisasi. Bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang. Contoh, pimpinan perusahaan perorangan.
Yang kedua, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang. Contohnya pimpinan PT atau firma. Pengertian organisasi. Organisasi secara statis berupa tempat kerjasama atau melaksanakan tugas yang telah direncanakan. Organisasi secara dinamis berupa proses kerjasama atas tujuan yang telah dirancang, sedangkan organisasi formal menurut klasik adalah organisasi yang terencana di bawah satu kekuasaan atau pimpinan yang memiliki satu tujuan. Organisasi formal ini merupakan organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya secara tegas dan tersusun. Bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenang, baik itu wewenang ini staf maupun fungsional sebagai berikut. Yang pertama, wewenang ini ialah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Organisasi ini sendiri adalah organisasi yang hanya memiliki hubungan ini dalam organisasinya. Yang kedua, wewenang staf ialah wewenang yang membantu si pemilik wewenang ini agar kinerja lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, wewenang fungsional ialah wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen agar dapat mengambil keputusan tentang hal-hal yang ada di departemen yang lain. Yang berikutnya, mengelola kinerja dan mutu bisnis. Perusahaan yang memiliki reputasi dan ketahanan dalam persaingan di era saat ini memerlukan tekanan adanya kontrol kualitas terhadap sumber daya perusahaan. Kontrol yang baik maka akan mendapatkan hati para pelanggan dan marketing secara konten sebaiknya. Kurangnya kontrol dapat memberikan dampak yang negatif bagi kesehatan organisasi. Perusahaan merusak reputasi, mengancam masa depan perusahaan. Ada beberapa pendekatan pengukuran kinerja organisasi yang sering digunakan oleh perusahaan bisnis, yaitu Black-Scholes, model kontrol umpan balik, kontrol keuangan, total quantitative management, economic volume management, pembiayaan basis aktivitas, total kelolaan bisnis. Itu sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.